Imamul Haddad. Hatinya bersih, bersih, gak ada apa-apanya. Makanya sampai julukannya Al-Haddad. Apa Al-Haddad artinya? Tukang besi. Kenapa tuh tukang besi? Kenapa dapat julukan tukang besi? Apakah karena beliau jadi tukang besi? Enggak ada. Enggak ada, teman-teman saya sekalian. Imam Al-Haddad dapat julukan tukang besi karena mereka bilang Haddadul Qulub, tukang besinya hati. Tukang besi itu kerjanya apaan sih? Dari besi lantakan, ya, dari besi batangan tuh, sama tukang besi ditempa sampai jadi pedang berkilau, sampai jadi pisau, sampai jadi sesuatu yang bermanfaat. Kan begitu ya? Sampai bahkan bukan hanya jadi pedang berkilau, tapi jadi pusaka. Betul enggak? Oh, pusaka tuh, pedang pusaka tuh, keris itu dibuatnya dari apa? Dari besi, teman-teman sekalian. Jadi pusaka yang berada di tengah-tengah museum, jadi kebanggaan, jadi barang keramat si besi itu. Nah, itu semuanya ada sesudah tempaan sang tukang besi. Maka saudara sekalian saya muliakan, tukang besi yang handal akan membuat besi segitu kerasnya dari barang-barang besi yang enggak ada manfaatnya, maksudnya enggak banyak manfaatnya, sampai bisa jadi pedang, bisa jadi pisau, bisa jadi barang-barang yang bermanfaat. Ada yang jadi sendok, ada yang jadi garpu. Itu kan semuanya dibuat dari besi itu. Itu teman-teman saya sekalian, itu karena tukang besi ini tadi. Imamul Haddad kayak begitu sama orang. Hati kita ini sama Imamul Haddad dibentuk. Ini cocok nih jadi pisau. Ini cocok nih jadi garpu. Apa biar kata jadi garpu juga manfaat. Kan begitu ya? Ini cocok nih jadi sendok. Ini cocok nih jadi sutil. Ini cocok nih jadi sekrop. Tapi kan manfaat, teman-teman saya sekalian. Ada juga yang cocoknya jadi pedang. Bahkan ada juga yang cocoknya jadi pusaka, jadi keris pusaka. Masya Allah. Nah, itu semuanya Imamul Haddad. Imamul Haddad bukan hanya memperbaiki diri sendiri, tapi membentuk hati-hati para murid-muridnya. Masya Allah. Maka beruntung orang yang hidup di zaman Imamul Haddad. Lah terus habis Imamul Haddad nggak ada, gimana dong? Ini dia teman-teman saya sekalian. Ketika Imamul Haddad sudah tidak ada, rahasia, sir, hikmah, kemampuan Imamul Haddad itu tertuang dalam kitab-kitab yang beliau punya. Makanya bukan main-main. Kenapa kita tiap Kamis ngaji kitabnya Imamul Haddad? Bukan main-main, teman-teman saya sekalian. Bukan tanpa pemikiran. Kenapa saya maunya ngaji di sini kitabnya Imamul Haddad nih? Udah bertahun-tahun nih kita bahas kitab ini. Kan begitu ya? Karena harapannya nih, saya nggak bisa jadi haddadnya, tapi kitabnya insya Allah akan memperlakukan kepada semua jamaah-jamaah yang hadir, kepada para yang mendengarkan, yang ngaji, termasuk saya di dalamnya. Saya kalau di sini bukan ngajar, ngaji bersama. Makanya saya kalau ngiklanin kan, yuk ngaji bareng, kan begitu. Ngaji. Halimah Al-Idrus salah satu dari pendengarnya yang setiap kali ngaji niat mudah-mudahan bukan cuman bisa ngajinya tapi bisa ngamalinnya. Lah yang jadi gurunya siapa? Imamul Haddad. Karena yang dibaca kitabnya Imam Al-Haddad. Makanya bukan main-main teman-teman saya sekalian. Sebelum ngaji itu ada niatnya. Siapa tuh yang punya niatnya? Imam Al-Haddad. Habis selesai niat, kok teman-teman biasa dengerin Al-Fatihah ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ali wa azwaji wa dzurriyyati wa ahli baiti tsumma ila ruhi ususan. Kan begitu ya? Nah, tuh baca Fatihah buat ini, Fatihah buat Faqihul Muqaddam, Fatihah buat Imamul Haddad yang punya kitab ini gitu. Biar ada sambungannya. Kenapa begitu? Karena gurunya enggak cukup. Karena yang duduk di depan nih enggak cukup buat jadi gurunya. Karena yang di depan sama-sama mau belajarnya. Karena yang pegang mic sama-sama juga masih tolibah,
masih orang yang berusaha buat menuntut ilmu. Makanya teman-teman saudaraku sekalian saya muliakan, ini yang di depan sama-sama juga. Cuman dia ya anggaplah jadi imam. Imam kan sholat bareng, betul apa enggak? Imam sholat bareng, makanya nggak boleh berkreasi. Imam nggak boleh. Saya mau bikin sholat sendiri nggak bisa, harus ikut konun. Nah itu kan harus ikut aturan-aturannya sholat. Sama nih kayak ngaji di sini nih, ikut siapa? Ikut Imamul Haddad. Nah saya diniyah, jangan lari dari kitab ini. Dah jalan tuh, nih disampein, tinggal diterangin aja kan begitu ya. Tinggal dijabarin aja maksudnya Imamul Haddad gini loh, gitu kan. Tapi Ustazah suka bahasnya dikit, keterangannya panjang. Ya emang kalau perlunya begitu ya saya gituin, kan gitu ya. Nah ini kan otak kita ini kan gini loh. Kalau bacain kitabnya sama santri, yang dibacain banyak, keterangannya dikit-dikit aja. Itu kalau ngomongnya sama santri, kan gitu ya. Kalau sama ibu-ibu kalau dikasih banyak kan suka kepenuhan, kagak ada yang nyangkut. Iya kan, gitu kan. Pembahasan kemarin pokoknya ingat Ustazah ada cerita mengenai ustadznya tuh, kan gitu tuh. Itu yang diingat gitu kan. Ya Allah. Nah, karena saya paham itu, iya. Jadi dah kita dikit-dikit yang kita bahas deh banyak-banyak deh keterangannya, biar ada yang nyangkut di otak kita kan begitu ya. Nah itu teman-teman sekalian saya muliakan, Imamul Haddad nih, masya Allah, tawadhu, hatinya bersih sampai bisa ngebersihin hati orang. Dari bersihnya hatinya sampai bisa ngebersihin hati orang. Dari bagusnya hatinya sampai bisa ngebagusin hatinya orang. Saudariku sekalian, beliau buta pandangan mata bohirnya, matanya, tapi terbuka luas lebar pandangan mata batinnya. Masya Allah. Ini Imamul Haddad. Karena Imamul Haddad sempurna ilmunya, sempurna akhlaknya, sempurna ibadahnya, sempurna pengikutannya kepada baginda Nabi besar Muhammad alaihissalam, dan sempurna karomahnya. Teman-teman sekalian, betapa sangat bedanya hati kita dari hati mereka, teman-teman. Betapa jauhnya. Makanya mereka tahu apa yang Allah mau, dan mereka menjadi hamba-hamba Allah. Kita yang kita tahu apa yang kita mau, makanya kita jadi hamba-hambanya nafsu. Iya apa ya? Dan dengan bangganya kita bilang, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu aku beribadah ya Allah, hanya kepadamu aku menjadi hambamu, hanya kepadamu aku menghamba. Wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu aku mohon pertolongan. Kata Allah, emang iya? Hanya kepadaku kamu mengabdi, emang iya? Enggak tuh, kamu mengabdi kepada keinginan hawa nafsumu sendiri. Hatimu kamu persembahkan untuk hawa nafsumu sendiri. Hatimu kamu persembahkan untuk keinginanmu sendiri. Dan kamu merasa seperti sudah mengabdi kepadaku. Belum. Makanya katanya Sayyidina Ibrahim bin Adham, "Lau ma wajabtu an agraha fil Qur'an fis salam ma garatu." Sungguh, andai tidak wajib bagi saya untuk membacanya di dalam Fatihah, dalam salat, saya tidak akan pernah berani membacanya. Tiap kali saya membacanya, hati saya bilang belum. Tiap kali saya bilang iyyaka na'budu, kata hatinya belum. Iyyaka nasta'in, kata hatinya bohong. Kamu masih minta tolong sama suamimu, kamu masih berharap dari si fulan, kamu masih berharap dari harta, kamu masih berharap dari sini, kamu masih berharap dari pekerjaan, kamu masih berharap dari pemberian. Dan kamu mengaku bahwa iyyaka nasta'in, aku tidak berharap kecuali darimu ya Allah. Bohong, kata hatinya. Ya Allah, ya Allah.
betapa sangat jauhnya kita dari kemurnian hati yang untuk Allah Subhanahu wa taala. Nih para wali-walinya Allah Subhanahu wa taala, teman-teman sekalian. Fokus mereka kepada urusan hati. Itu fokus mereka tuh. Fokus mereka. Mudah-mudahan kita juga bisa sama Allah Subhanahu wa taala belajar pelan-pelan, enggak apa-apa. Jatuh bangun enggak apa-apa, balik lagi. Jatuh bangun enggak apa-apa, balik lagi. Makanya ngaji terus. Kalau ditanyain orang, kamu kok ngaji terus? Memang nggak benar-benar. Teman-teman saya sekalian, ini masa ngaji gitu nih, tiap hari kita ngaji nih dalam rangka ihdinas siratal mustaqim. Karena kita belum juga menempuh siratal mustaqim. Masih harus terus diajarin biar bisa nempuh kan gitu ya. Jatuh lagi, melintir lagi ke sono, melenceng lagi ke sono, ngomongin orang lagi, ngatain orang lagi, merasa diri lebih baik lagi, ujub lagi, ini lagi, rebutan lagi. Aduh, ya Allah. Balik lagi. Nggak apa-apa, jatuh bangun nggak apa-apa. Yang penting kan terus balik. Ini deh, terus jalan. Nah itu yang kita perlukan teman-teman sekalian. Jalan pelan-pelan gak apa-apa. Jatuh bangun gak apa-apa, sambil minta tolong. Sama siapa minta tolongnya? Sama Allah yang pasti. Tapi buat minta tolong sama Allah juga kadang kita perlu tangan-tangan nih buat nyelamatin kita nih sekalian. Siapa tuh? Nabi Muhammad alaihissalam. Makanya sholawatan. Makanya sebelum ngaji baca sholawat. Ngapain tuh? Itu dia mau nyambungin. Selain Nabi Muhammad siapa? Wali-wali ini di atas kita ini, orang-orang di atas kita nih, iya nggak? Para wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita perlu ziarah, makanya kita perlu hadir haul, makanya kita perlu baca dikiran. Bukan asal dikiran kamu buka dari kitab gitu, enggak. Dikiran yang dibaca, dikirannya Imamul Haddad. Dikiran yang dibaca, dikirannya Syekh Bakar bin Salim. Makanya kalau nyari dikiran, bukan cuma asal baca artinya, bagus nih, enggak gitu. Punya siapa? Dikiran itu. Punya siapa? Baca maulid. Tunggu dulu. Punya siapa maulidnya? Punyanya Habib Umar bin Hafid. Iya, baca. Kita kenal Habib Umar. Kan gitu ya? Maulidnya siapa nih? Maulidnya Habib Ali Hamsyi Simtutur. Baca. Maulidnya siapa nih? Maulidnya Imam Ad-Dibai. Baca. Maulidnya siapa nih? Bagus nih karangannya siapa? Karangannya Ustaz Ali. Enggak usah dibaca. Nggak usah, makanya saya nggak berani ngarang maulid. Agak berani ngarang maulid. Ya Allah, bikin maulid aja memberanikan diri. Teman-teman saya sekalian. Ya ampun, siapa kita? Bikin maulid, ngumpulin orang. Yuk ngerayain Nabi Muhammad. Ya Allah, siapa kita? Yang pantas bikin maulid tuh Habib Umar bin Hafid tuh pantas ya nggak? Yang pantas bikin maulid Habib Zain bin Smith pantas bikin maulid. Halimah terus bikin maulid. Ya udah deh gitu. Tak ada rotan akar pun jadi ngeberaniin diri. Ini ngajar kayak begini nih ngeberaniin diri. Ya Allah teman-teman saya sekalian, belum pantasnya, tapi ya udahlah. Tak ada rotan akar pun jadi. Ya Allah. Nah dia nih perlu uluran tangan. Makanya ngajarnya diawali dengan sholawat biar ada tangan Nabi Muhammad. Ya. Baca Yasin dulu biar ada tangan Allah. Kan gitu kan? Pakai baca Yasin ada tangan Allah. Pakai baca sholawat ada tangan Nabi Muhammad. Pakai dikirannya Syekh Bakar bin Salim, dikirannya Imamul Haddad, kitabnya pakai punyanya Imamul Haddad biar ada tangan-tangan. Teman-teman sekalian, saya tidak menarikmu karena saya masih perlu buat ditarik. Jadi kalau ada yang bilang, Ustazah kita mau ikutan Ustazah, gimana modalnya nih? Saya aja mau nyelamatin diri ini perlu gendolan sama orang, terus saya tiba-tiba digendolin sama orang. Waduh, ini gimana modelnya nih? Nah, nggak ada. Kita sama-sama aja, sama-sama ngegendol, sama-sama ikut, sama-sama menggantung, sama-sama menggantungkan diri kepada siapa? Kepada orang-orang yang sudah pasti terselamatkan. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin
Rabbi fanfa'na bibarakatihim. Ya Allah, kasih kemanfaatan kepada kami berupa berkah-berkahnya mereka. Bikin kami mendapatkan manfaat dari keberkahannya mereka. Tuh. Keberkahan mereka dalam apa? Dalam ilmu, dalam ibadah, dalam akhlak, dalam tata cara hidup. Ini biar berkahnya turun dari mereka-mereka itu untuk kita bisa ngambil manfaat dari keberkahan tersebut. Gitu. Sumbang ya Allah, sumbang kami. Ibarat mereka orang kaya nih, kita orang fakir-fakir nih, kita minta sumbangan. Ya Allah, kasihin sumbangan mereka itu yang lebih-lebih tuh. Yang lebih-lebih kasihin sama kami. Rabbi fanfa'na bibarakatihim. Wahdinal husna bihurmatihim. Ya Allah, kasih kami bisa nempuh jalannya mereka dengan kemuliaan mereka itu ya Allah. Mereka kan mulia nih. Rombongannya itu kan bisa banyak yang belum penuh rombongannya, kuotanya masih pada banyak. Kuotanya Imamul Haddad masih banyak nih. Masih kosong. Maksudnya itu dibandingin dengan yang Allah kasih. Misalnya ya, Imamul Haddad, kuota kamu 1 juta. Ini belum 1 juta nih. Masih baru ratusan ribu. Jadi kan kita muat semuanya tuh di kuotanya Imamul Haddad. Kuotanya Habib Ali Habsyi misalnya 1 juta. Yang ada nih masih baru berapa nih? Jadi kita muat semuanya tuh. Nah kita minta sama Allah SWT. Ya Allah, masukin kita ke rombongan mereka ya Allah. Masukin kami ke rombongan mereka. Wa amitna fi tariqatihim. Ya Allah, matikan kami dalam jalan mereka. Kami nggak usah dibawa ke jalan yang lain-lain ya Allah. Udah deh, jalannya para wali-wali kami, jalannya para ulama-ulama kami, jalannya orang-orang yang udah pasti, solehahnya udah pasti, solehnya udah pasti. Kita minta nih, jalannya Hubabah Umairah, jalannya Hubabah Maryam, jalannya Hubabah Bahiyah, jalannya para Hubabah orang-orang soleh yang mata saya masih diizinkan buat ketemu sama mereka. Kuota mereka masih banyak kosong. Teman-teman saya sekali, kuota mereka masih banyak kosong. Kita minta jalannya mereka. Wa amitna fi tariqatihim. Minta ya Allah, hidup kayak jalannya mereka, mati di belakang mereka. Mati di jalannya mereka. Wa mu'afatin minal fitan. Selamatkan kami dari segala fitnahnya zaman. Kalau dulu tuh yang bawa fitnah itu orang-orang yang gak ngerti agama. Sekarang yang ngerti agama pun bisa bawa fitnah. Betul apa enggak? Teman-teman sekalian, yang berani ngomong sesuatu tentang Nabi Muhammad yang gak baik, orang berilmu apa orang gak berilmu? Orang berilmu. Yang berani ngomong Nabi Muhammad gak punya jaminan, orang berilmu apa orang gak berilmu? Orang berilmu. Kalau orang gak berilmu, omongannya gak akan didengar orang. Yang berani-berani ngomongin yang gak baik, yang katanya Nabi Muhammad gak keurus. Ya Allah, teman-teman, yang ngebandingin Nabi sama, kalau itu orang gak berilmu ya. Tapi ini kan yang berani ngomong macem-macem ini teman-teman sekalian, orang-orang yang berilmu. Makanya kita ngeri banget. Makanya minta sama Allah, wa mu'afatin, selamatkan kami dari segala fitnah ya Allah. Maka teman-teman sekalian, Imamul Haddad nih, katanya beliau, ucapan Imam Ghazali dalam hal-hal masalah mengenai hati, apa penyakitnya, apa ininya, itu udah cukup. Itu udah cukup jadi rujukan, karena Imam Al-Ghazali itu adalah orang yang sempurna ilmunya, sempurna ibadahnya, sempurna zuhudnya, sempurna ma'rifatnya. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa Imamul Haddad yang nulis ini tentang Imam Ghazali adalah juga orang yang sempurna ilmunya, sempurna ibadahnya. Sehingga sekalian, zaman beliau belum balik. Umur 10 tahunan. Kalau berangkat dari rumahnya ke tempat majelis abahnya punya majelis. Abahnya punya majelis di namanya Masjid Al-Fatah. Sekarangnya itu buat masjid namanya Masjid Al-Fatah. Di Kota Tarim juga, tapi agak jalan berapa kilo gitu. Itu beliau pakai tongkat jalan dari rumahnya ke tempat abahnya, ketemu 10 masjid. Sehingga sekalian saya melihat beliau sholat di 10 masjid tersebut. Pagi hari itu beliau dapat 50 rakaat sholat sunnah. Itu di perjalanan dari rumahnya ke masjid, dapat 50 rakaat sholat sunnah. Dapat 50 rakaat sholat sunnah. Kita sholat taraweh
20 rakaat dan ngitungin rakaat mulu. Beliau paginya doang nih, paginya doang. Maksudnya amalan-amalan ringannya beliau tuh pagi 50 rakaat, teman-teman saya sekalian. Sampai pernah ada seorang ulama dari Maghrib datang ke kota Tarim, ngelihat Imamul Haddad lagi ada di jalanan di dekat pasar gitu. Begitu ngelihat dia pingsan. Pingsan. Sampai begitu sadar ditanyain sama murid-muridnya. Seorang syekh dari Maghrib datang bersama dengan murid-muridnya, teman-teman saya sekalian. Itu begitu pingsan, habis selesai sadar ditanyain, "Kenapa ente pingsan?" Dia bilang, "Magharim Al-Ba'alawi." Dia bilang, "Nih orang Al-Ba'alawi nih wali-wali dari kalangan keturunannya Sayyidina Husain Al-Ba'alawi, teman-teman saya sekalian." Dia bilang, "Nih orang-orangnya ini orang-orang maghrub, maksudnya orang-orang gila gitu. Maksudnya gila banget mereka kayak gitu loh. Gila bukan artinya gila ya, maksudnya kekaguman yang luar biasa gitu. Gila mereka nih." Dia bilang bisa ada satu anak muda mencapai tingkat makom 200 wali. 200 makom kewalian sudah disandang Imamul Haddad di usia beliau sebelum balik. Sebelum balik, saudara sekalian. Gimana waktu sesudah dewasanya? Kalau sudah dewasanya, nah itu udah luar biasa bener. Di tingkatan yang beliau lagi nulis kitab ini nih, kalau ketemu hadis beliau nanya dulu sama Nabi, "Rasul beneran gak sih pernah ngomong gini?" Nanya langsung sama Nabi Muhammad SAW. Tapi mereka gak akan cerita-cerita itu kepada orang awam, kan gitu ya. Di kitab-kitabnya mereka gak akan ceritakan hal-hal yang seperti itu, teman-teman sekalian. Nah, kenapa cerita-cerita semacam ini saya dapetin karena kami mendengar dari Imamul Haddad bukan dari kitab, tapi saya belajar dari Habib Umar bin Hafid. Habib Umar bin Hafid belajar dari Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddad. Habib Muhammad Al-Haddad belajar dari gurunya. Gurunya belajar dari gurunya. Gurunya belajar dari sampai ke Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi yang belajar langsung dari Imam Al-Haddad. Yang melihat langsung. Ahmad bin Zain Al-Habsyi yang melihat langsung bagaimana keadaannya Imamul Haddad. Beliau ceritain kepada muridnya, muridnya ceritain kepada muridnya, muridnya ceritain kepada muridnya, muridnya sampai kepada guru-guru kita yang mereka menyampaikan hal tersebut dan saya mendengarnya langsung dari mereka yang punya silsilah nasab keilmuan sampai nyambung kepada Imam Al-Haddad. Masya Allah. Liannahu jama' fi dzalik kalam man taqaddamahu min as-salaf as-salih wa masyayikh at-tariq. Kenapa Imam Al-Ghazali mengumpulkan dalam Ihya itu sempurna banget? Karena beliau telah mengumpulkan yang ada dalam Ihya tersebut itu ucapan dari para pendahulunya, minas salafis saleh, dari orang-orang terdahulu yang saleh-saleh, wa masyayikh tariq, dan juga dari ucapan para guru-guru yang telah menempuh jalan tersebut. Teman-teman saya sekalian, kalau saya cerita tentang ibadahnya para guru-guru, cerita doang, jalaninnya mah belum, kan begitu. Saya cerita kepadamu, saya satu hari pernah jalan sama Habib Zain bin Smith dari pagi sampai malam, nggak ketemu makan. Yang dibaca nggak pernah diem, antara zikir, antara Quran, antara sholawat, zikir lagi, Quran lagi, sholawat, nggak diem mulutnya sepanjang hari. Sampai saya ngebayangin, ya Allah beruntung banget yang jadi malaikat rokibnya Habib Zain bin Smith. Sibuk banget tuh malaikat, Masya Allah, girang pasti, senang bener, terus aja. Abis itu saya sedih ngelihat diri saya sendiri, sian bener, Kip. Malaikat rokib saya ngenes banget, ya Allah, sabar ya Kip. Kayaknya nih kalau malaikat rokib saya bisa gini sama malaikat atid, nitip ya. Saya mau pergi dulu, nganggur mulu nih orang. Kebaikannya mana dia nih yang mesti saya catat, ya Allah, sedihnya teman-teman saya sekalian, ya Allah. Jangan sampai juga ya. Ya Allah, khair, insyaallah khair. Ngelihat Habib Zain bin Smith berasa jadi serpihan roti. Serpihannya ya Allah.
Yang sabar ya. Masya Allah. Kalau saya cerita tentang mereka, baru hanya cerita teman-teman saya sekalian. Tapi guru-guru nih kan, orang-orang yang saya ceritain, mereka kayak Imamul Haddad cerita tentang Imam Ghazali itu sempurna ilmunya, sempurna akhlaknya, sempurna zuhudnya, sempurna ma'rifatnya. Emang beliau juga begitu. Saking gak mau cerita aja. Kan gitu ya. Habib Zain bin Smith cerita tentang ulama-ulama. Ya mereka emang begitu. Habib Umar bin Hafid cerita tentang ulama-ulama. Emang beliau juga begitu. Kalau saya baru bisa berbekal cinta kepada mereka, baru bisa jadi penyampai cerita kepada teman-teman semuanya yang ada di sini, baik dengerin secara langsung ataupun live streaming, baru bisa cerita saya. Kita sama-sama belajar menempuh jalan mereka hingga mudah-mudahan wa amitna fi thariqati. Kita masih di sini jatuh bangun, saudariku sekalian. Jatuh bangun mau urusan dunia. Jatuh bangun sama nata hati. Jatuh bangun untuk sekedar bisa menghindari suudzon. Jatuh bangun untuk sekedar bisa tidak memiliki rasa benci kepada siapapun. Betul? Masih jatuh bangun kita di sini. Tapi ya mudah-mudahan. Yang penting kan jalan mereka tuh kita udah tahu. Jadi biar belajar kayak gimana jatuh bangun, tapi kita tahu bahwa kita masih salah. Kita tahu bahwa kita mestinya begitu, walaupun kita belum begitu. Kita masih kayak kata-katanya Imam Asy-Syafi'i. Walaupun Imam Syafi'i nggak termasuk dalam kata-katanya ini, kita masih kayak katanya Imam Syafi'i. Uhibbus salihina walastu minhum, la'alli anal minhum syafa'ah. Aku cinta sama orang soleh, walaupun saya bukan termasuk di antara mereka. Harapannya semoga saya bisa dapat keberkahan dari mereka tersebut. Wa abghadut talihin wa ana minhum. Saya benci sama orang ahli maksiat, walaupun saya termasuk di antara mereka. Waduh, Imam Syafi'i, Masya Allah. Kata-katanya ya. Nah kalau Imam Syafi'i ngomong kayak begitu, ya basa-basi kan. Nggak kayak begitu Imam Syafi'i. Tapi kalau kita ngomong kayak gitu, emang asli. Emang asli teman-teman sekalian. Dah mudah-mudahan Allah benerin kehidupan kita insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah dunya salihah ila hadratin nabi al-Fatihah.